Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Mufidah Farati dengan NIM 245019119 dari kelas E. Hari ini saya izin mempresentasikan tugas kajian mengenai biosintesis glikosida dan lipid serta keterkaitannya dengan metabolit primer dan sekunder pada tanaman jeruk manis atau sitosinensis. Hal yang melatar belakangi dari penulisan ini yaitu banyak sekali keanekaragaman hayati di Indonesia yang mendukung penanaman pemanfaatan tanaman sebagai sumber pangan dan juga obat. Salah satunya adalah jeruk manis atau Phytosinensis yang bernilai dari segi ekonomi maupun kesehatan. Jeruk manis mengandung metabolit primer yaitu lipid serta metabolit sekunder yaitu glikosida berupa hesperidin dan juga naringin. Metabolit ini terbentuk melalui proses biosintesis yang melibatkan keterkaitan antara metabolit primer dan sekunder. Oleh karena itu, kajian ini menjadi penting dalam pengembangan khususnya bidang farmasi. Berdasarkan latar belakang, rumusan masalahnya adalah yang pertama, bagaimana jalur biosintesis glukosa pada tanaman jeruk manis. Yang kedua, bagaimana jalur biosintesis lipid pada tanaman jeruk manis. Yang ketiga, bagaimana distribusi kandungan glikosida dan lipid pada tanaman jeruk manis. Yang keempat, apa saja khasiat tanaman jeruk manis berdasarkan kandungan senyawanya. Yang kelima, bagaimana integrasi proses biosintesis dengan aktivitas biologis senyawa glikosida dan lipid. Tujuannya yaitu yang satu, menjelaskan jalur biosintesis glikosida pada tanaman jeruk manis. Yang kedua, menjelaskan jalur biosintesis lipid pada tanaman jeruk manis. Yang ketiga, mengidentifikasi distribusi kandungan glikosida dan lipid pada tanaman jeruk manis. Yang keempat, menjelaskan khasiat tanaman jeruk manis berdasarkan kandungan senyawanya. Yang kelima, menganalisis integrasi proses biosintesis dengan aktivitas biologis senyawa glikosida dan lipid. Jadi biosintesis merupakan proses pembentukan senyawa kimia melalui reaksi enzimatik yang kompleks. Biosintesis glikosida pada tanaman jeruk yaitu fenilalanin dari asam amino yang dijadikan asam sinamat melalui jalur fenilpropanoid dan dibantu oleh enzim PAL. Selanjutnya terjadi reaksi enzimatik dengan terbentuknya flavonoid bagian aglikon. Kemudian glikosilasi yaitu penambahan gula oleh enzim glikosil transferase. Terbentuklah glikosida berupa hesperidin dan juga narangin. Untuk hesperidin dapat dilihat strukturnya di sini. Ada glikonnya yaitu rutinosa dan aglikonnya adalah hesperidin. Keduanya digabung melalui ikatan glikosida O. Proses ini dipengaruhi dengan metabolit primer yaitu glukosa, sehingga dapat menghasilkan aktivitas biologis seperti antioksidan dan juga antibakteri. Selanjutnya adalah biosintesis lipid tanaman jeruk manis. Yang pertama, asetil-CoA yang asalnya dari pemecahan karbohidrat, kemudian membentuk unit isoprena dari jalur mevalonat, dan terbentuklah isopentinil pirofosfat atau IPP. Selanjutnya terjadi reaksi kondensasi yaitu terbentuknya terpenoid dengan jenis monoterpen dan sesquiterpen. Monoterpen yang terdapat pada jeruk adalah limonen dengan struktur seperti ini dan sesquiterpen berupa valensen dengan struktur seperti ini. Selanjutnya terbentuklah minyak atsiri yang disimpan di kulit buah jeruk. Proses ini dipengaruhi oleh faktor lingkungan seperti suhu dan juga cahaya. Sama seperti glikosida, hasil biosintesis lipid ini juga menghasilkan fungsi biologis sebagai perlindungan, komunikasi, dan aktivitas biologis. Selanjutnya, distribusi senyawa pada bagian tanaman jeruk manis. Pada kulit buah terdapat glikosida berupa hesperidin dan juga naringin. Pada kelenjar minyak ada minyak atsiri dengan fungsi perlindungan dan aroma. Bagian daun kaya akan flavonoid dan metabolit sekunder lain fungsinya sebagai aktivitas biologis. Pada buahnya kaya akan flavonoid, fenolik, vitamin C sebagai antioksidan. Pada akar dan batang terdapat juga metabolit sekunder, tapi lebih sedikit fungsinya sebagai fisiologis dan juga interaksi lingkungan. Khasiat dari tanaman jeruk manis adalah
Dari senyawa flavonoid dan vitamin C sebagai antioksidan, meningkatkan daya tahan tubuh dan juga antiinflamasi. Kalau dari minyak sirih bisa digunakan sebagai antibakteri dan juga anti jamur. Sudah diteliti dapat menghambat mikroorganisme Candida albicans. Selanjutnya, apa integrasi metabolit primer dengan sekunder? Jadi, metabolit primer ini akan menghasilkan metabolit sekunder sebagai prekursor awalnya. Contohnya adalah glukosa yang menghasilkan glikosida melalui proses glikosilasi. Ada juga asetil-CoA melalui jalur biosintesis terpenoid menghasilkan terpenoid atau minyak atsiri. Jadi kesimpulan pada presentasi ini yaitu tanaman jeruk manis mengandung metabolit primer dan sekunder yang berperan dalam aktivitas biologis. Kemudian biosintesis glikosidanya dari jalur fenilpropanoid menjadi flavonoid berupa glikon. Kemudian terjadi glikosilasi yang menghasilkan hesperidin. Kalau biosintesis lipidnya jalur terpenoid dari asetil-CoA menghasilkan monoterpen dan sesquiterpen. Tadi monoterpennya adalah limonen dan sesquiterpennya adalah valensen. Kemudian distribusi senyawanya, di kulit buah ada glikosida, kelenjar minyak ada minyak atsiri, di daun ada flavonoid, di buah kaya akan vitamin C. Dan khasiat utamanya dari senyawa tersebut adalah bisa sebagai antioksidan, antibakteri, dan anti jamur, sehingga memiliki potensi di bidang kesehatan pangan maupun kosmetik. Dan inti utamanya yaitu metabolit primer itu terintegrasi dengan metabolit sekunder yang menjadikan metabolit primer itu sebagai prekursor awal untuk pembentukan metabolit sekunder. Ini adalah referensi yang saya pakai dalam penulisan, dan cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.